Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Malam Misteri. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah dengan judul Kain Kafan Hitam Kiai Terkutuk. Saya ucapkan selamat mengikuti. Sore itu, Vina, adik perempuanku, pulang kerja wajahnya terlihat sangat murung sekali. Ketika aku tanya ada apa, dia tidak menjawab dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Aku mencoba memakluminya, mungkin saja aku bertanya di saat yang kurang tepat. Di malam harinya, setelah makan, aku melihat Vina sedang duduk santai di ruang tamu. Perlahan aku mendekatinya dan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sejak sore tadi kok diam saja dan tidak bicara sepatah kata pun? Akhirnya dia mengaku dan menceritakan semuanya. Ternyata di ruang kerja di kantor tempatnya dia bekerja, dia mengalami hal yang sangat tidak pantas, di mana ada salah seorang atasannya yang ingin melakukan pelecehan kepada dirinya. Saat itu, Vina berontak dan berteriak-teriak minta tolong. Orang-orang pun datang ke ruangan kantor tempat kejadian. Namun, setelah sampai di tempat kejadian, ternyata atasannya yang ingin berlaku tidak senonoh terhadap dirinya itu malah memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan kalau Vina yang ingin merayunya, sehingga dia balik mendorong Vina sampai Vina kesakitan, jatuh, dan berteriak minta tolong. Atasannya Vina ini bernama Pak Jamal. Dia ini dikenal sebagai orang yang sangat tekun beribadah, dan dia juga masih tangga kami. Bahkan di rumahnya dia mempunyai musola, dan para warga desa banyak yang beribadah di musolanya. Dan dia sendiri juga rajin dan rutin menjadi imam di musolanya. Jadi ketika terjadi insiden itu, banyak orang-orang yang lebih percaya kepadanya. Dan mereka menuduh adikku Vina yang memang sengaja menggoda Pak Jamal. Sebenarnya bukan hanya orang-orang itu saja yang ragu. Dalam hati kecilku pun aku sebenarnya juga agak ragu. Karena selama ini aku mengenal Pak Jamal memang orang yang sangat ramah dan tekun beribadah. Tapi aku juga mengenal Vina. Dia itu seorang gadis yang sangat jujur. Karena sejak kecil kami dibesarkan bersama, dan aku tahu sendiri karakter dia kalau dia itu tidak pernah berbohong. Jadi tidak mungkin Vina berbohong, karena dia adik kandungku sendiri dan aku benar-benar tahu watak dia sejak kecil. Akhirnya Vina pun mengundurkan diri dari perusahaannya Pak Jamal. Dan aku pun juga belum bisa mengambil tindakan. Aku serahkan kepada waktu. Mungkin waktu yang akan membuktikannya sendiri. Dan ternyata kata-kata waktu yang akan membuktikannya sendiri itu akhirnya terbukti juga. Sebelumnya aku jelaskan dulu siapa diriku. Namaku Rudi. Aku ini seorang ojol atau driver ojek online. Selain dimintai untuk mengantar orang-orang ke tempat tujuan, aku juga sering dimintai tolong untuk mengantar makanan. Nah, pada suatu hari, aku mendapat orderan untuk mengantar makanan di sebuah hotel melati. Sampai di tempat tujuan, kembali aku menghubungi pihak pemesan. Dan akhirnya pihak pemesan memberitahukan nomor kamar hotelnya. Bergegas aku menuju ke kamar hotelnya untuk memberikan makanan itu. Begitu pintu kamar hotel terbuka, aku sangat terkejut sekali. Ternyata yang menerima di situ adalah Pak Jamal. Ada apa Pak Jamal berada di sini, batinku. Tapi kelihatannya Pak Jamal tidak mengenaliku, karena saat itu aku sedang memakai helm dan juga memakai masker. Tiba-tiba aku melihat ada seorang gadis muda yang datang dan memeluk Pak Jamal dari belakang sambil bertanya dengan manja. "Sudah datang ya mas makanannya? Ayo kita makan bersama mas," ajak wanita itu dengan manja sambil terus memeluk Pak Jamal. Pak Jamal pun balas memeluknya tanpa memperdulikan kehadiranku.
bergegas, aku pun pergi dari situ. Dan akhirnya aku bisa mengambil kesimpulan. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Vina. Kalau saat kejadian itu memang Pak Jamal lah pelakunya. Karena hari ini aku benar-benar menyaksikan sendiri bagaimana dia berselingkuh dengan seorang gadis muda di kamar hotel. Aku tak habis pikir bagaimana orang seramah dan setekun dia dalam beribadah kok bisa-bisanya berperilaku seperti itu. Apalagi saat ini banyak orang mengucilkan adikku. Banyak orang menuduh kalau Vina sedang memfitnah Pak Jamal yang sangat religius itu. Kejadian siang tadi, aku hanya bisa menceritakannya kepada Vina. Aku belum berani menceritakan kepada orang lain. Takutnya dituduh menyebar fitnah. Namun ternyata istilah becik ketitik, olo ketoro itu memang benar-benar terjadi, di mana keburukan akan terlihat dengan sendirinya. Pada suatu hari, aku mendengar kabar kalau Pak Jamal meninggal di salah satu kamar hotel Melati. Dan setelah jenazahnya diautopsi, ternyata Pak Jamal meninggal karena overdosis obat perangsang. Orang-orang jadi sangat kaget dengan kenyataan itu. Bagaimana mungkin Pak Jamal yang begitu religius kok meninggal dengan cara seperti itu? Karena waktu meninggalnya Pak Jamal di kamar hotel itu, tidak ada saksi dan tidak ada seorang pun. Akhirnya, pihak sang berwajib menyelidiki ponsel Pak Jamal. Dan setelah ponselnya terbuka, di situ banyak sekali chattingan dengan wanita-wanita penjajah seks. Semua wanita yang ada di dalam chattingan itu pun diperiksa oleh polisi. Ada sekitar 5 wanita panggilan yang diperiksa. Mereka mengaku semuanya pernah berhubungan dengan Pak Jamal. Kenyataan ini benar-benar membuat keluarganya Pak Jamal shock. Semua orang akhirnya tahu siapa Pak Jamal. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang yang tadinya mengucilkan adikku dan menuduh adikku memfitnah Pak Jamal, mereka berangsur-angsur mulai mau mendekat lagi dan meminta maaf. Saat Pak Jamal meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, akhirnya para tetangga bersedia menolong. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Jamal. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Jamal tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang gemuk. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar, tapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga. Saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Jamal. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Jamal bisa dibungkus dengan kain kafan yang berwarna hitam. Dalam proses pembungkusan itu juga sangat mudah, seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan sangat deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Jamal yang terbujur kaku di atas dipan. Saat aku melihat jenazah Pak Jamal yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa jenazah Pak Jamal ke musola terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke musola. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah siap berangkat. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Jamal diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan kepada pelayat lain untuk menggantikan mereka.
Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Jamal belum siap. Menurut para penggali kubur yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali, namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya, Yai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur jenazah Pak Jamal. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap jenazah Pak Jamal. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai deras beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, jenazah Pak Jamal yang saat itu berada di pinggir kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul saat jenazah Pak Jamal jatuh. Para warga langsung menguburkan jenazah Pak Jamal. Setelah itu, Yai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Jamal. Tetapi, kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Jamal dengan kain kafan yang warnanya hitam, serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sambil terus berteriak, "Panas, panas!" Sepertinya arwah Pak Jamal benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Jamal. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya, hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Jamal menyarankan untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Akhirnya hantu Pak Jamal tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Jamal. Alasanku menceritakannya pada temanku saat itu, karena sudah sebulan hantu Pak Jamal tidak muncul. Dan ini di luar kota, apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Jamal. Tetapi ternyata dugaanku keliru. Setelah aku pulang, sehari kemudian temanku meneleponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan. Aku yang tidak mudah percaya, sehari kemudian aku pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Jamal tetanggaku itu. Dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelepon dan menceritakan hal yang sama persis seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari, aku tidak mendapatkan jawaban atau kabar apapun. Aku jadi lega karena aku berpikir mungkin kedua temanku yang meneleponku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya, dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah sangat menyeramkan. Menurutnya, itu adalah hantu paling menyeramkan yang dia lihat. Ternyata, siapapun yang mendengar cerita ini, maka suatu saat dia akan didatangi oleh hantu pocong hitam. Dan aku sudah terlanjur menceritakan kepada kalian semua. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja kisah yang saya ceritakan ini bisa menghibur teman-teman semuanya
dan kita semua bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang ada dalam cerita ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.